Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada perkuliahan PHCM 2. Pada pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi manajemen, di mana adik-adik pada pekan yang lalu sudah mempelajari mengenai fungsi manajemen planning, kemudian fungsi manajemen organizing. Pada pekan ini yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi manajemen actuating. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Susan Fitriana. Saya merupakan dosen dari bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unisba. Pada perkuliahan ini kita akan mereview dulu mengenai definisi dan landasan organisasi. Kemudian kita akan mereview dulu mengenai definisi dan fungsi dari manajemen. Kemudian diikuti mengenai pembahasan actuating, mulai dari definisi, kemudian pembahasan juga mengenai kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, di mana baik kepemimpinan, motivasi, maupun komunikasi itu merupakan bagian dari actuating. Mari kita mereview mengenai organisasi. Perintah mengenai berorganisasi itu terdapat di dalam Al-Quran. Di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini dikatakan watakum minkum ummatun. Diharap dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang, di mana yang dimaksud dengan segolongan orang ini berarti harus ada 2 orang atau lebih yang mereka itu saling berkumpul. Dan orang-orang yang berkumpul tersebut diharapkan untuk bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan. Di mana tujuan untuk orang-orang berkumpul ini dikatakan dalam ayat berikutnya. Tujuannya adalah yang pertama yad'una ilal khair, itu untuk menyeru kepada kebajikan. Kemudian yang kedua adalah untuk wa ya'muruna bil ma'ruf, untuk menyuruh berbuat untuk yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, kemudian untuk mencegah perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi diharapkan pada saat kita melaksanakan organisasi, pada saat kita berkumpul, maka tujuan kita adalah tidak lain tidak bukan untuk menyeru kepada kebaikan dan untuk mencegah kepada keburukan. Dan diharapkan dengan kita melaksanakan tujuan tersebut, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang amuflihun, orang-orang yang beruntung. Secara bahasa, organisasi itu berasal dari kata organum, yang mana organum itu adalah bahasa Latin yang memiliki arti badan atau anggota tubuh. Sedangkan untuk secara istilah, kita akan mengambil pengertian dari Robbins and Judge, di mana Robbins and Judge mendefinisikan organisasi sebagai sebuah unit sosial yang terdiri dari atas 2 orang atau lebih. Artinya, kita menggambarkan sebagai sekelompok orang, di mana sekelompok orang ini berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus. Artinya, sekelompok orang ini harus bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Di mana di sini berdasarkan definisi tersebut, maka organisasi bukan hanya sekedar berbentuk perkumpulan. Jadi sekumpulan orang ini bukan hanya perkumpulan, akan tetapi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa itu juga organisasi. Begitu pula dengan sekolah seperti universitas, rumah sakit, masjid, unit militer, toko retail, dan pemerintah itu juga merupakan sebuah organisasi. Merujuk pada Quran Surat Al-Imran tadi, bahwa tujuan organisasi adalah harus amal ma'ruf atau menegakkan kebenaran dan nahi mungkar, mencegah kejahatan. Maksud dari amal ma'ruf di sini adalah menegakkan syariat Islam. Tujuan organisasi haruslah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Quran dan juga sesuai dengan as-sunnah. Mengarahkan sekelompok manusia untuk mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan tentulah tidak mudah, karena manusia adalah makhluk yang unik. Mereka memiliki banyak keinginan dan harapan yang harus dipenuhi. Terkadang, kita sebagai seorang individu saja sudah sulit untuk mensinkronkan antara pikiran dan hati. Apalagi mensinkronkan lebih dari 2 kepala. Oleh karena itu, kita perlu sebuah tools untuk mengarahkan sekelompok manusia tersebut agar mau mencapai tujuan organisasi. Tools tersebut disebut dengan manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage to man. Yang berarti secara bahasa, manajemen berasal dari 2 kata, yaitu manage dan man. Manage memiliki arti memimpin atau mengolah, sedangkan man memiliki arti manusia. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka manajemen memiliki arti mengelola atau mengatur manusia. Secara istilah, manajemen diartikan sebagai suatu proses penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran.
Dalam organisasi, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen yang efektif harus merupakan perpaduan antara ilmu dan seni, dan manajer yang terampil adalah manajer yang menguasai pengetahuan dalam bidang manajemen serta memiliki kemahiran untuk menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip manajemen tersebut. Sedangkan pengertian menurut George Arteri, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Artinya, bimbingan perlu diberikan karena tidak semua anggota organisasi terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Misalnya, dalam organisasi BEM, perlu dilakukan pelatihan dasar kepemimpinan untuk meningkatkan kemampuan anggota BEM dalam memimpin atau menjalankan organisasi. Dalam tatanan syariah, manajemen syariah dapat diartikan sebagai sebuah seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki berdasarkan metode syariah yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, di mana tujuan organisasi itu dituliskan dalam visi dan misi. Oleh karena itu, visi misi organisasi yang sesuai syariah harus memuat Islam secara eksplisit yang menggambarkan giroh dakwah dan semangat kerahmatan untuk meraih harapan dan masa depan organisasi. Untuk dapat mencapai tujuannya, organisasi harus menerapkan dan melakukan kegiatan operasional dan juga kegiatan manajerial. Kegiatan operasional merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota organisasi atau oleh pekerja atau karyawan. Misalnya, jika dalam perusahaan manufaktur, maka yang termasuk dalam kegiatan operasional adalah kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan penjualan, lalu kegiatan pencatatan keuangan, dan juga administrasi. Kalau dalam organisasi BEM, contoh kegiatan operasionalnya adalah pelaksanaan kaderisasi, kegiatan bakti sosial, pembuatan laporan, dan juga yang lainnya. Sementara kegiatan manajerial adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para pemimpin atau manajer organisasi. Misalnya kegiatan pengambilan keputusan, kegiatan perencanaan berbagai kegiatan para pekerja, dan juga pembuatan berbagai peraturan seperti prosedur, kebijakan, dan teknik-teknik pelaksanaan kerja. Selain itu, mereka juga harus melakukan apa yang dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Fungsi manajemen tidak hanya dilakukan oleh manajer atas, seperti pemimpin organisasi, tapi juga dilakukan oleh manajer menengah dan juga manajer bawah. Pada awal abad ke-20, fungsi manajemen itu terdiri dari merencanakan atau planning, lalu mengorganisasi yaitu organizing, kemudian memerintah atau leading, mengkoordinasikan atau coordinating, dan mengendalikan atau controlling. Saat ini, fungsi manajemen terdiri dari planning atau perencanaan, lalu organizing atau pengorganisasian, kemudian actuating atau pelaksanaan, dan juga controlling atau pengendalian. Ada juga yang menyebutkan bahwa fungsi manajemen itu terdiri dari PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Pada perkuliahan ini, sekarang kita akan membahas mengenai actuating. Sedangkan mengenai planning dan organizing itu sudah dibahas pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Penerapan ilmu manajemen pada prinsipnya merupakan pengelolaan sebuah sistem yang memiliki rangkaian komponen atau disebut dengan unsur-unsur manajemen yang terdiri dari input, kemudian proses, output, lalu di sini ada outcome, serta ada feedback atau umpan balik yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu tatanan lingkungan. Sistem tersebut disebut dengan managerial transformation process. Kita akan bahas satu persatu, di mana di sini input terdiri dari 6M, yaitu ada man, kemudian ada mesin, ada money, method, market, dan material. Man, yaitu sumber daya manusia yang ada di organisasi atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi. Sedangkan mesin merupakan teknologi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan atau untuk melahirkan sebuah output. Lalu money merupakan sumber pendanaan untuk organisasi. Kemudian metode merupakan metode yang digunakan untuk penerapan program atau metode yang diperlukan untuk mengukur kinerja organisasi. Lalu market itu sasaran program organisasi. Kalau dalam industri jasa atau manufaktur, market adalah target pasar perusahaan.
Lalu material adalah material fisik yang digunakan dalam memproduksi suatu produk ataupun suatu program. Dari input sekarang masuk ke dalam tahapan proses, di mana tahapan proses ini terdiri dari planning, kemudian di sini juga ada organizing, lalu ini staffing masuk ke dalam organizing, lalu ada leading atau actuating, dan juga controlling. Planning, organizing, actuating, dan controlling itu kita singkat menjadi POAC. POAC merupakan fungsi dari manajemen. Kita bahas satu-satu mengenai fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah planning, di mana planning adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga merencanakan tindakan secara efektif, efisien, dan mempersiapkan input serta output. Perencanaan adalah suatu bentuk untuk mengelola usaha, menyediakan segala sesuatunya yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal, dan juga tenaga untuk mencapai tujuan ataupun output yang diharapkan. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Sedangkan organizing dan juga staffing adalah suatu bentuk perorganisasian, yang mana secara istilah diartikan sebagai pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian bagian dari unsur organizing juga tadi ada division of work atau di sini staffing, yang dimana di staffing ini pembagian tugas dan tentu tugas ini disesuaikan dengan bidangnya pada masing-masing. Ini sesuai di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan sesuai juga dengan hadis Nabi yaitu idza wusida amru li ghairi ahliha faqtadir usaha. Apabila terdapat suatu urusan yang dikerjakan oleh seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang perlu ditempuh dalam manajemen adalah mewujudkan rencana tersebut dengan mempergunakan organisasi yang terbentuk. Langkah tersebut adalah leading atau actuating, yang secara harfiah diartikan sebagai memberi bimbingan, namun istilah tersebut lebih condong diartikan untuk penggerak atau pelaksanaan. Pelaksanaan atau actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Langkah yang terakhir adalah controlling, di mana controlling ini merupakan sebuah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Lalu yang terakhir, dari setelah fungsi manajemen ini atau dari rangkaian proses, kita masuk ke dalam output, di mana outputnya ini bisa berbentuk produk, bisa berbentuk pelayanan, bisa berbentuk keuntungan, bisa berbentuk kepuasan, bisa berbentuk tujuan, bisa berbentuk integrasi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya adalah mengenai actuating, di mana actuating berasal dari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris terdapat 5 istilah yang artinya hampir sama dengan actuating, tapi memiliki makna yang berbeda. Di antaranya ada directing, yang berarti menggerakkan orang lain dengan memberikan pengarahan. Kemudian ada actuating, yang berarti menggerakkan orang lain dalam artian umum. Lalu ada leading, artinya menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan. Kemudian ada commanding, di mana commanding ini adalah menggerakkan orang lain dengan suatu unsur paksaan. Lalu yang terakhir ada motivating, di mana motivating ini adalah menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan mengapa hal tersebut dikerjakan. Dari kelima pengertian tersebut dapat diartikan bahwa actuating merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Secara istilah, actuating diartikan sebagai suatu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan juga sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan atau actuating tidak lain merupakan suatu upaya untuk menggerakkan anggota kelompok agar mereka mau berusaha dengan sukarela untuk mewujudkan tujuan atau sasaran perusahaan, karena mereka merasa bahwa tujuan perusahaan sama dengan tujuan pribadi.
Tujuan activating dalam suatu organisasi merupakan suatu usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat anggota organisasi atau bawahan tahu akan pekerjaannya sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan dalam activating terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para bawahan untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini disebut juga dengan motivating. Kemudian yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini disebut juga dengan leading, yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar terdapat bahasa yang sama antara pimpinan dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap, pengetahuan, serta keterampilan bawahan. Lalu yang berikutnya adalah pengarahan atau directing yang dilakukan dengan memberikan petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala sasaran dan perintah-perintah atau instruksi kepada bawah-bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pokok activating di dalam manajemen terdiri dari 1. Memengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Lalu yang kedua, menaklukkan daya tolak orang-orang. Lalu yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Lalu berikutnya, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat. Activating merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena orang-orang yang berada dalam organisasi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Agar kepentingan tersebut tidak saling berbenturan dan menjadi masalah, maka pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi harus dapat mengarahkannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam fungsi activating adalah directing, kemudian ada commanding, kemudian ada leading, dan juga yang terakhir ada coordinating. Activating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Activating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Faktor-faktor yang berperan dalam activating adalah ada SDM atau human factor, kemudian ada kepemimpinan atau leadership, lalu ada komunikasi atau communication, kemudian ada motivasi atau motivation, di mana baik kepemimpinan, komunikasi maupun motivasi itu merupakan kunci supaya activating bisa berjalan secara sukses. Oleh karena itu, pada penjelasan berikutnya kita akan mengupas masing-masing dari aspek berikut gitu. Ada kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Untuk kepemimpinan akan dibahas sekilas karena nanti akan ada topik tersendiri mengenai kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut Robin and Just adalah proses yang mencakup pemberian motivasi kepada karyawan, kemudian pengaturan orang, pemilihan saluran komunikasi yang paling efektif, dan juga penyelesaian konflik. Pada dasarnya, kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin yang melaksanakan aktivitas manajerial disebut dengan manajer, di mana manajer di sini memiliki beberapa peran, diantaranya ada peran antar personal, di mana peran antar personal ini terdiri dari peran sebagai figurehead atau tokoh utama, di mana manajer melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis atau pemimpin simbolis. Contohnya, misalnya dalam suatu kegiatan, dalam suatu acara, di mana seorang pemimpin diminta untuk membuka sebuah acara. Kemudian yang kedua ada peran kepemimpinan, di mana peran kepemimpinan terdiri dari perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendampingan karyawan. Lalu berikutnya ada peran penghubung, di mana manajer mempertahankan jaringan koneksi luar yang memberikan pertolongan dan juga informasi kepada organisasi. Lalu yang kedua ada peran informasional, di mana peran informasional terdiri dari peran pemantau, yaitu manajer menerima berbagai informasi, bertindak sebagai pusat saraf informasi internal dan juga eksternal organisasi. Kemudian yang kedua ada peran penyebar, di mana manajer berfungsi untuk meneruskan informasi tersebut kepada anggota organisasi. Lalu ada peran sebagai juru bicara, di mana seorang pemimpin ini meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana,
kebijaksanaan, tindakan dan hasil organisasi, dan juga bertindak sebagai ahli dalam industri organisasi. Lalu, peran berikutnya adalah peran pengambil keputusan, di mana peran pengambil keputusan ini terdiri dari peran kewirausahaan, yaitu mencari peluang dalam organisasi dan lingkungannya, serta memprakarsai proyek-proyek untuk membuat perubahan. Kemudian ada peran sebagai penyelesai masalah, di mana manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah atau gangguan penting yang tidak terduga. Lalu ada peran sebagai pengalokasi sumber daya, di mana manajer membuat atau menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan. Lalu yang terakhir ada peran sebagai negosiator, di mana seorang manajer bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi-negosiasi besar. Seorang manajer juga diharapkan memiliki beberapa keahlian, diantaranya ada keahlian teknis yang meliputi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus, lalu ada keahlian personal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun dalam kelompok. Lalu ada keahlian konseptual, di mana keahlian konseptual itu adalah kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi rumit. Aktivitas manajerial seorang manajer terdiri dari 4 kegiatan, yaitu ada aktivitas manajemen tradisional, di mana seorang manajer ini membuat keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Kemudian ada aktivitas komunikasi, di mana manajer bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan tulis-menulis. Lalu ada aktivitas manajemen SDM, di mana seorang manajer ini memotivasi, mendisiplinkan, menangani konflik, dan menyusun kepegawaian dan juga melatih pegawai. Kemudian ada aktivitas pembangunan jaringan, di mana manajer bersosialisasi, terlibat dalam aktivitas politik, dan berinteraksi dengan individu-individu luar. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai alokasi aktivitas berdasarkan waktu yang dilakukan oleh seorang manajer. Manajer yang berhasil, dia memiliki alokasi waktu yang paling banyak itu di bagian pembangunan jaringan. Sedangkan untuk alokasi waktu yang paling sedikit adalah di manajer tradisional. Sedangkan untuk manajer yang efektif, itu mengalokasikan waktu yang banyak di bagian komunikasi, sedangkan alokasi waktu yang paling rendah adalah di bagian pembangunan jaringan. Sedangkan untuk manajer rata-rata, itu paling tinggi aktivitasnya itu berada di manajer tradisional, sedangkan untuk terendah itu berada di manajemen SDM. Akan tetapi secara keseluruhan untuk manajer rata-rata mereka membagi kegiatan dari masing-masing aktivitas tersebut secara rata. Kemampuan seorang manajer untuk memotivasi dan mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi akan menentukan efektivitas dari manajerial. Manajer yang dapat melihat motivasi sebagai suatu sistem akan mampu meramalkan perilaku dari bawahannya. Lalu apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu motif yang memiliki arti dorongan atau bisa juga diartikan sebagai driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Secara istilah, motivasi itu diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai satu tujuan. Di sini, pengertian lain berdasarkan Robin and Judd, motivasi sebagai suatu proses yang menjelaskan mengenai intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan untuk pengertian dari Rekso Hadiprojo dan Handoko, motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat beberapa teori dari motivasi. Yang pertama adalah ada model tradisional, di mana model tradisional menurut Frederick Winslow Taylor, model ini menunjukkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan intensif untuk memacu pekerja atau anggota organisasi untuk bekerja. Jadi semakin tinggi upahnya, maka seorang pekerja akan makin semangat untuk bekerja. Kemudian yang kedua ada model hubungan manusiawi, di mana menurut Elton Mayo bahwa seringkali karyawan mengalami kebosanan akibat pekerjaan dan tugas yang rutin, sehingga kebosanan tersebut tentu saja akan dapat menurunkan motivasi. Oleh karena itu, karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan sosial dan membuat mereka dapat bekerja di organisasi. Lalu ada model yang ketiga, yaitu model sumber daya manusia, di mana menurut McGregor, kemudian menurut Maslow, menurut Argyris dan Likert, menyatakan bahwa
pekerja tidak hanya dimotivasi dengan pemberian uang ataupun pemenuhan kebutuhan sosial, akan tetapi pekerja juga perlu dimotivasi dengan memenuhi kebutuhan untuk berprestasi oleh pekerjaan yang baik, di mana mereka akan merasa puas ketika mendapatkan prestasi kerja yang baik, lalu diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pemenuhan keputusan dan juga pelaksanaan tugas. Selanjutnya berkembang teori mengenai motivasi. Teori mengenai motivasi itu ada banyak, akan tetapi secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu teori kepuasan atau konten teori, di mana teori ini berdasarkan kepada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu. Teori ini terdiri dari teori kebutuhan Maslow, dan teori kebutuhan McClelland, kemudian teori motivasi Taylor, dan juga teori 2 faktor dari Herzberg. Yang akan kita bahas pada perkuliahan ini adalah teori kebutuhan dari McClelland. Kemudian yang kedua adalah teori proses atau proses teori, di mana teori ini memusatkan perhatian kepada faktor dalam diri seseorang untuk menguatkan, kemudian untuk mengarahkan atau direct, kemudian untuk mendukung atau sustain, dan juga untuk menghentikan atau stop perilaku dari petugas atau dari anggota organisasi. Di mana teori proses ini terdiri dari teori harapan atau ekspektasi teori, kemudian ada teori keadilan, dan juga ada teori disonansi kognitif. Yang akan dibahas pada perkuliahan ini adalah mengenai teori harapan. Lalu yang ketiga adalah ada teori mengenai perilaku atau reinforcement teori. Teori motivasi yang pertama adalah teori kebutuhan berdasarkan McClelland, di mana teori kebutuhan berdasarkan McClelland itu membagi kebutuhan manusia menjadi 3 hal. Yang pertama adalah kebutuhan pencapaian atau need for achievement, yang memiliki arti dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Karyawan atau anggota organisasi memiliki kebutuhan pencapaian atau kebutuhan need for achievement yang tinggi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu tugas. Lalu yang kedua, memiliki suatu keinginan besar untuk dapat berhasil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, memiliki keinginan untuk bekerja keras guna memperoleh tanggapan atau umpan balik atas pelaksanaan dari tugasnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kepuasaan atau need for power. Need for power artinya kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Karyawan yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu satu, keinginan untuk mempengaruhi secara langsung terhadap orang lain. Lalu yang kedua, keinginan untuk mengadakan pengendalian terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, berusaha untuk mencari posisi pimpinan. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan hubungan atau need for affiliation, di mana need for affiliation adalah keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Karyawan yang memiliki kebutuhan untuk afiliasi yang tinggi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, memiliki suatu keinginan dan mempunyai perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan di mana mereka bekerja. Lalu yang kedua, berusaha membina hubungan sosial yang menyenangkan dan juga rasa saling membantu dengan orang lain. Lalu yang ketiga, memiliki suatu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perasaan orang lain. Teori motivasi yang berikutnya adalah teori harapan atau ekspektasi teori, di mana pencetus pertama dari teori ini adalah Viktor Hafrum dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation. Ini merupakan teori motivasi kerja yang relatif baru, akan tetapi konsep dari teori ini cukup sederhana, di mana Fromm mengatakan bahwa orang-orang atau petugas akan termotivasi untuk bekerja atau melakukan hal-hal tertentu jika mereka yakin bahwa dari prestasinya itu mereka akan mendapatkan imbalan yang besar. Dalam memberikan motivasi kepada anggota organisasi atau kepada karyawan itu terdapat 2 metode. Ada metode langsung dan juga ada metode tidak langsung. Untuk metode langsung, ini merupakan metode motivasi material atau non-material yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya. Motivasi ini dapat diwujudkan misalnya dengan pemberian pujian, penghargaan, bonus, dan juga piagam. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung, di mana motivasi metode tidak langsung kita berarti memberikan fasilitas dengan maksud untuk mendukung serta menunjang gairah kerja dan kelancaran tugas. Contohnya adalah misalnya kita memberikan ruangan kerja yang nyaman, penciptaan suasana dan kondisi kerja yang baik supaya pekerja tersebut termotivasi untuk bekerja dengan baik.
Salah satu faktor yang penting berikutnya adalah mengenai komunikasi, di mana komunikasi ini memiliki arti suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Sedangkan menurut Onong, komunikasi ini didefinisikan sebagai proses pernyataan antara manusia yang dinyatakan dalam bentuk pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya. Jadi intinya adalah komunikasi itu adalah suatu proses pengiriman pesan di mana pesannya ini bisa berbentuk pikiran ataupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya dan melalui berbagai saluran ataupun beragam media yang ada. Menurut Claude Essanan dan Warren Weaver yang dikutip oleh Hafid Kangara mengatakan bahwa terjadinya proses komunikasi memerlukan 5 unsur yang mendukungnya, yaitu terdiri dari pengirim, lalu ada transmitter, sinyal, penerima, dan juga tujuan. Kesimpulan ini didasarkan atas hasil studi yang mereka lakukan mengenai pengiriman pesan melalui radio dan telepon. Berikut merupakan proses komunikasi, di mana proses komunikasi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah ada sumber atau pengirim, di mana semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Sumber ini bisa terdiri satu orang, tapi bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber juga sering disebut dengan pengirim, komunikator, atau dalam bahasa Inggrisnya source, sender, dan encoder. Kemudian yang berikutnya itu ada pesan, di mana pesan itu adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya dapat berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Dalam bahasa Inggris, pesan biasanya diterjemahkan dalam kata message, content, atau information. Lalu yang berikutnya ada media, di mana media itu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya, dalam komunikasi antar pribadi, panca indera dianggap sebagai media komunikasi. Media komunikasi lain itu ada telepon, surat, telegram, yang semuanya digolongkan dalam media komunikasi antar pribadi. Kemudian yang berikutnya ada penerima, di mana penerima itu adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima biasanya disebut dengan berbagai macam istilah seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris audience atau receiver. Lalu yang berikutnya ada pengaruh atau efek, di mana pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Kalau dalam gambar ini, pengaruh ini bisa berbentuk pemahaman atau bisa juga nanti menghasilkan sebuah respon. Lalu selain itu juga ada tanggapan balik atau umpan balik, di mana umpan balik sebetulnya adalah suatu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima. Lalu di sini ada lingkungan atau situasi, atau bisa juga disebut dengan gangguan, di mana faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini bisa digolongkan atas lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan juga dimensi waktu. Tujuan komunikasi itu ada 4. Yang pertama untuk perubahan sosial, yang kedua untuk perubahan sikap atau attitude, kemudian ada perubahan pendapat atau opinion, dan juga perubahan perilaku atau behavior. Sedangkan fungsi dari komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi, kemudian untuk yang kedua adalah untuk mendidik, lalu yang berikutnya adalah untuk menghibur, lalu yang terakhir adalah untuk mempengaruhi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan dari activating, di mana seorang manajer atau seorang pemimpin yang mampu mengkomunikasikan visi misi perusahaan dengan baik, maka nanti dia akan mampu untuk menggerakkan karyawannya atau mampu untuk mendorong karyawannya supaya mereka dengan sukarela bekerja demi mencapai tujuan dari perusahaan.
Komunikasi efektif didefinisikan ketika komunikan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh pengirim. Indikator dari komunikasi efektif terdiri dari 1. Komunikan akan mengerjakan hal-hal yang benar. Jadi nanti pada saat seorang pemimpin memerintahkan A, maka nanti komunikan pun akan mengerjakannya A, bukan B, C, D, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, nanti organisasi akan mencapai tingkat di atas pesaing. Lalu yang berikutnya, komunikasi tersebut akan membawakan hasil. Lalu yang berikutnya akan mampu menangani tantangan di masa depan. Lalu yang berikutnya, komunikasi tersebut mampu meningkatkan laba dari keuntungan. Kemudian yang berikutnya, mampu mengoptimalkan penggunaan dari sumber daya. Sekian pada perkuliahan hari ini. Berikut merupakan referensi yang digunakan pada perkuliahan ini. Maka silakan oleh adik-adik dilihat dan dibaca untuk menambah pengetahuan adik-adik mengenai actuating. Untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Dan jika nanti ada hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, kita bisa menggunakan forum diskusi yang berada di e-kuliah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.